Hai semuanya, balik lagi dengan JM Official. Pada video ini aku mau menjelaskan tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau biasa disebut ISPO. Apa itu ISPO? Adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara ekonomi, sosial budaya, dan ramah lingkungan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan sertifikasi ISPO, wajib bagi perusahaan perkebunan dan kebun perseorangan yang melakukan kegiatan budidaya kelapa sawit dengan skala usaha tertentu bagi pekebun diberikan waktu 5 tahun. Diberlakukannya peraturan Menteri Pertanian untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Mengapa pekebun perlu disertifikasi ISPO, dan meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO, meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ada 5 prinsip sertifikasi ISPO yang perlu diketahui, yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pekebun memiliki sertifikat tanah, surat tanda daftar budidaya atau STDB, dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPEL. Penerapan praktik perkebunan yang baik, diantaranya pekebun dapat bergabung dengan kelompok tani atau rencana kegiatan menerapkan praktik budidaya yang baik, seperti menggunakan benih bersertifikat, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, seperti melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta melestarikan keanekaragaman hayati. Transparan, diantaranya memiliki informasi harga tandan buah segar. Tersedia catatan harga tandan buah segar dan realisasi pembelian tandan buah segar oleh pembeli yang dipantau oleh pekebun. Peningkatan usaha secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan menjalankan rencana kegiatan yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan. Nah, bagaimana tahap-tahap untuk mendapatkan sertifikasi ISPO? Tahap 1, yakni mempersiapkan penerapan praktik budidaya kelapa sawit berkelanjutan, melalui kegiatan pembentukan kelompok, yakni mengurus legalitas kelompok dan pembentukan internal control system. Persiapan dokumen baik di tingkat kelompok maupun petani seperti identitas diri petani. Praktik pertanian yang baik, penanggulangan kebakaran dan keselamatan kerja, praktek pencatatan, seperti pencatatan monitoring, panen, penyemprotan, pemupukan, pruning. Audit internal, yakni penilaian kesesuaian oleh auditor internal yang ditunjuk terkait praktik sawit berkelanjutan sesuai standar dan kriteria ISPO. Tahap 2, yakni pekebun melakukan pengajuan permohonan ke lembaga sertifikasi ISPO dengan melampirkan hak atas tanah atau SHM, surat tanda daftar budidaya dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Tahap 3, yakni audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari lembaga sertifikasi adalah melakukan penilaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO baik kelengkapan dokumen maupun praktik di kebun. Apabila terdapat temuan pelanggaran dari standar yang ada, maka pekebun diberikan waktu perbaikan dengan mengirimkan dokumen dan bukti perbaikan. Tahap 4, yakni lembaga sertifikasi membuat laporan hasil audit. Tahap 5, apabila koran telah diterima, lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO. Sertifikat ISPO berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Memberikan jaminan ketelusuran produk berbahan baku minyak sawit Indonesia bersertifikat ISPO, maka dicantumkan logo sebagai tanda pengenal. Logo ISPO dapat dipasang pada kebun tangki atau tangki timbun, tangki pengangkut dan produksi, serta produk sampingan kelapa sawit atau cancan limbah cair atau POMI. Pembahasan mengenai ISPO untuk pekebun, mari kita perhatikan setiap proses dari sertifikasi ISPO dan harus kita persiapkan agar pengelolaan kelapa sawit di Indonesia menjadi lanjutan. Halo guys, sampai jumpa di video selanjutnya.